kedua. Nah, kalau dilihat nih persiapannya tahun ini dengan tahun lalu, ada bedanya nggak sih atmosfernya seperti apa? Iya, halo. Terima kasih Cindy. Ya, mohon maaf sebelumnya saya lagi ada di perjalanan ya menuju sirkuit Mandalika dari hotel ini ada di dalam kabin mobil i7 ya yang apa namanya dia merupakan official car buat MotoGP ya. Baik, terkait pertanyaan tadi, ya saya melihat memang untuk atmosfer di ajang apa namanya rangkaian balapan MotoGP tahun ini dibanding tahun lalu itu memang agak sedikit berbeda ya. Kalau dari animonya sendiri ya, animo dari masyarakat sendiri ataupun penonton memang apa namanya agak sedikit berkurang dibandingkan tahun lalu yang memang itu luar biasa animonya sampai apa namanya kewalahan dan sempat terjadi kemacetan juga ya ketika itu ya pada saat hari balapan ya atau pas di hari Minggu itu ya. Nah kalau hari ini sedikit memang sejak kemarin sendiri kan saya sudah ada di Mandalika dari hari kemarin ya dari kemarin siang gitu dan saya dan beberapa teman-teman jurnalis lainnya juga sempat melihat langsung sirkuit Mandalika bahkan menyentuh aspal tracknya di sirkuit Mandalika. Ketika itu memang dari tribun sendiri tidak banyak penonton ya mungkin memang karena ketika kemarin itu masih dalam pre practice ya dan sekarang ini agak beda. Seperti itu sih kalau dari animo penonton sendiri secara umum sih itu sih. Oke, Mas Yono, kan cuaca juga lagi panas banget kan? Ini sedikit Ya banyak betul. pasti juga bisa mempengaruhi ke performa, kemudian juga ke ban. Ini Ya gimana sih kalau respon betul. dari pebalap maupun juga mungkin dari masyarakat yang hadir? Ya ini memang apa cuaca Mandalika ini memang agak tricky ya buat driver. Kalau kita kan di sini tuh tahun lalu pun itu memang sempat menjadi masalah karena ketika itu cuaca panas tiba-tiba bisa berubah menjadi hujan ya. Ini memang menjadi tipikal sirkuit yang berada di apa namanya dekat pantai gitu ya. Nah ini kemarin juga saya sudah sempat berbincang juga ya dengan beberapa apa namanya otoritas di sana ya, terutama dari pihak BMW sendiri juga yang memang punya kepentingan di sana. Mereka membahas soal ban itu. Nah ini memang akan menjadi apa problem dalam hal pemilihan ban ya. Nah di Mandalika ini sendiri agak unik ya. Jadi bannya itu di beberapa tidak seperti di kebanyakan ban motor di sirkuit lain di Mandalika ini untuk ban motornya itu bagian kanannya itu lebih tebal daripada yang sebelah kiri gitu ya. Ini memang untuk menyesuaikan karena track di sini itu lumayan panas gitu ya. Apalagi ini sekarang kita sedang di musim panas sementara ya waktu race di tahun lalu itu kan bulan Maret ya. Jadi masih ada antara peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Dan ini jadi betul-betul menjadi tantangan yang harus diperhatikan masing-masing pembalap dalam hal pemilihan pasokan ban Michelin yang nanti akan dipakai. Nah, untuk penonton sendiri sih memang mungkin kalau untuk warga di sini, warga lokal mungkin sudah terbiasa dengan cuaca sini. Cuman kemarin saya sempat berbincang dengan beberapa apa namanya orang asing yang di luar ya, yang itu mereka memang agak sedikit apa namanya ya sedikit kesulitan untuk menyesuaikan dengan udara panas di sini yang memang itu sangat lembabnya loh. Bahkan kemarin saya ketika apa namanya menjajal safety car BMW itu saya berkeringat terus itu di dalam sirkuit padahal itu ketika itu jam berapa ya sekitar jam 4 sore gitu itu berkeringat terus saya nggak berhentinya berkeringat jadi menunjukkan memang sirkuit ini bukan hanya panas tapi lembab gitu dan ini yang bisa menjadi apa ya menjadi tantangan ekstra ya buat driver nanti yang akan entah dalam balapan sprint nanti sore maupun dalam balapan utama besok yang itu kan dilangsungkan kan antara peralihan siang nggak sore hari gitu gitu. Oke. Oke, Mas Yono kan nanti juga akan ada latihan bebas ya. Nah, kalau dari Mas Yono sendiri nih ngeliat dari kemarin, analisa keunggulan setiap para pebalap gimana sih? Iya, nah ini menariknya begini memang kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu kan tahun lalu itu ya terus terang saja memang apa sirkuit Mandalika tahun lalu itu memang ada beberapa PR catatan gitu ya, terutama driver itu banyak mengeluhkan soal kualitas aspal katanya sering terkelupas bahkan sampai mengenai kaca kaca apa namanya kaca motornya pembalap gitu yang mengikuti pembalap di depannya gitu. Nah, untuk tahun ini hanya keluhan itu nyaris tidak ada ya. Meskipun di beberapa titik itu apa namanya racing line itu belum terbentuk dengan sempurna ya karena memang ini itu hal wajar karena ini bukan uh, implikasi dari sirkuit baru yang diaspal ulang gitu ya. Tapi setidaknya track ini sekarang lebih menancap ya, lebih gripnya lebih lebih dapat. Apalagi ini penting karena di musim panas seperti saat ini ya jangan sampai ada asap terkelupas dan yang berlebihan yang bisa menimbulkan bahaya ya kayak tahun lalu kan banyak sekali kecelakaan lumayan banyak ya kecelakaan serius utamanya di
dialami oleh Marquez ya, terutama oleh Marc Marquez yang jadi jatuhnya dia cukup signifikan ya, karena memang di beberapa tahun lalu itu di beberapa titik itu aspalnya tidak maksimal gitu ya. Ya seperti itu sih kalau ininya. Oke, nah kalau dari ngelihat juga dari kemarin sampai hari ini udah mulai bisa kebaca belum sih Mas, siapa nih kira-kira yang akan unggul atau jadi pemenang di balapan ini? Oke, kalau ya ini kalau misalkan kita melihat persaingan dalam konteks normal, dalam artian tidak ada perubahan dalam hal cuaca ya, itu mungkin keuntungan jelas akan dimiliki oleh pembalap-pembalap yang memacu motor Ducati ya. Nah, dalam hal ini tentu Jorge Martin dan Pecco ya, bandanya punya keuntungan tersendiri karena dua pembalap ini sangat cepat dan kebetulan dua ini sedang bersaing sengit ya di puncak untuk perebutan pembalap untuk juara dunia. Dan kemarin sendiri di free practice kemarin itu memang Jorge Martin sendiri kuat sekali ya, cukup kuat, dia punya pace yang mumpuni gitu dan mungkin bisa baca berlanjut sampai nanti ya di kualifikasi di hari ini atau mungkin di sprint race ya. Tapi kalau saya lihat sih beberapa driver lain mungkin agak sedikit kesulitan ya, karena untuk menyesuaikan dengan setelan di Mandalika ini yang memang agak tricky ya. Sebetulnya Mandalika kan tidak terlalu panjang, tikungannya juga tidak terlalu complicated gitu. Tapi tadi itu paling krusial adalah pemilihan ban dan stamina dari pembalap sendiri. Oke, ban, stamina karena cuaca yang juga panas ya, ini jadi tricky buat pembalap juga buat penonton. Terima kasih Mas Yono atas tadi update-nya sedikit. Hati-hati di jalan, selamat bertugas lagi Mas Yono. Ya, terima kasih.